Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya. Nah saudara, di dalam perenungan kita pagi ini, kita sama-sama akan merenungkan satu tema saudara. Yaitu adalah mengakhiri tahun dengan harapan dalam kesetiaan Tuhan. Ini menjadi tema kita. Dan untuk mendasarinya, saya ingin mengajak kita membuka satu bagian dari Kitab Habakuk pasal yang ketiga, saudara mari kita perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Jika saudara sudah menemukannya atau saudara bisa melihatnya di layar di depan, mari kita perhatikan dan saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara sekalian kasih Tuhan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ponco, saudara kita minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu terakhir. Nah, saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, saudara? Kira-kira kalau saudara dan saya ditanya, apa refleksi atau perenungan apa yang kita dapatkan ketika kita mengingat kembali perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini? Nah, kira-kira apa jawaban dari Bapak Ibu saudara? Ya mungkin saudara menjawab itu di dalam hati ya. Nah saya ingin menduganya. Mungkin ada yang mengatakan, wah tahun ini adalah tahun yang menyenangkan buat saya. 2024 ini tahun yang begitu membuat saya senang, semangat. Kenapa? Misalnya ada yang mengatakan, wah akhirnya saya lulus kuliah gitu ya. Oh akhirnya saya dapat pekerjaan yang baru atau buka usaha yang baru dan lain sebagainya. Mungkin saja ada yang mengatakan seperti itu atau berkata dalam hatinya seperti itu. Tapi saya juga menduga mungkin sebagian lain mengatakan, waduh babak belur aku di tahun ini. Babak belur aku di tahun 2024. Banyak pergumulan, satu belum selesai, ketambahan lagi yang satu dan seterusnya. Sehingga mungkin saja ada yang berkata, meletus atau tidaknya balon hijau, hatiku tetap kacau. Nah saudara, saya sendiri ketika merenungkan perjalanan hidup saya di tahun ini, Tuhan itu seakan mengingatkan saya kembali tentang ilustrasi khotbah yang saya pernah sampaikan di mimbar gereja stadion. Pertama kali saya khotbah tahun 2013 yang silam. Waktu itu saudara saya bertanya kepada jemaat dan hari ini saya mau ulangi lagi pertanyaan yang sama. Mohon kerjasamanya. Ya, waktu itu saya bertanya kepada jemaat, Bapak Ibu Saudara siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini yang punya jantung silakan angkat tangan. Yang punya jantung silakan angkat tangan. Sekarang letakkan tanganmu di atas jantung saudara. Tadi di KU yang pertama saya lakukan ini, tidak ada yang berhasil. Ya. Nah sekarang silahkan berkata kepada jantungmu, berhenti. Tadi di KU yang pertama nggak ada yang berhasil. Siapa tahu di sini juga tidak ada ya. Saya juga kalau ada deg-degan juga gitu ya. Nah, tapi ada dokter Christian, tenang saja. Nah, ada yang berhasil coba berkata, Tong, ya namanya jantung ya, Tong berhenti dulu dong. Gitu ya. Ada yang berhasil? Atau mungkin ada yang masih merasakan detaknya?
Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa tidak ada yang berhasil? Itu jantung siapa? Jantung Bapak Ibu Saudara dan termasuk jantung saya, bukan? Itu ada di dalam tubuh siapa? Tubuh kita. Kenapa kita tidak bisa perintah? Tangan, kita bisa perintah, misal untuk garuk-garuk misalnya ya, kalau gatel. Atau angkat benda, kita bisa. Tapi kenapa jantung yang adalah punya kita di dalam tubuh kita tidak bisa perintah? Sudah, bukankah itu menandakan kepada kita, untuk menunjukkan kepada kita bahwa ternyata urusan untuk bagaimana jantung itu berhenti atau tidak, ternyata itu bukan urusan kita, kuasa kita. Penentunya bukanlah kita, saudara. Betul tidak? Itu menunjukkan kepada kita apa, saudara? Bahwa ternyata hidupmu dan hidupku yang ditandai dengan berdetaknya jantung ini, bukankah itu adalah karena Tuhan? Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya itu. Dan kalau saudara dan saya bisa berdiri saat ini di sini, di rumah Tuhan ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara, bukankah itu menunjukkan bagaimana Tuhan masih memberikan kehidupan, Tuhan masih memeliharakan hidup ini untuk kita, saudara. Betul tidak? Sebenarnya saya mau berhenti khotbah di sini ya. Karena ingin menunjukkan bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi karena sudah terpampang temanya, maka saya harus teruskan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita, kalau kita bisa ada sampai detik ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk melangkah. Nah, saudara, apapun perjalanan hidup kita di tahun 2024, sekali lagi kalau kita bisa sampai titik ini, itu karena Tuhan yang menopang kita. Lalu bagaimana dengan tahun 2025? Saudara, terus terang, kita tidak tahu, saya tidak tahu akan seperti apa. Kita tidak akan bisa menebak dengan persis, dengan tepat, seperti apa hari esok akan berlangsung. Apakah cerah atau gelap, penuh berkah atau penuh musibah, kita tidak tahu. Jika ada yang berusaha untuk memberikan ramalan-ramalan, oh akan ada begini dan seterusnya, saudara, bukankah semuanya itu hanya sebatas prediksi yang belum tentu terjadi, saudara? Nah, tetapi menurut saya, saudara, pertanyaan terpenting adalah seperti apa atau dengan bagaimana kita akan menjalani hari esok. Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab. Mau dengan cara apa, seperti apa kita menjalani hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, saudara, untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin ajak saudara dan saya kembali untuk belajar dari seorang tokoh yang bernama Habakuk, saudara. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang pernah hidup di tengah situasi yang gelap, penuh dengan ketidakpastian, bahaya mengancam. Dan ia sendiri pun, saudara, pernah ada di dalam satu situasi, satu fase dalam hidupnya, ia mengalami kebingungan, ia mengalami keraguan terhadap imannya atau terhadap Tuhan. Namun, saudara, endingnya atau pada akhirnya, saudara, Habakuk ini mampu. Ia berhasil bertahan dengan iman yang kuat dan kokoh. Itu Habakuk, saudara. Nah, saudara, sebelum kita akan melangkah lebih jauh untuk kita bisa mengerti pesan dalam kitab Habakuk, saya ingin mengajak kita sekali untuk melihat konteks dari hidup Nabi Habakuk ini, seperti apa situasi yang dia alami. Kenapa tadi dikatakan ia tengah ada di dalam situasi yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama, saudara. Saudara, Habakuk itu hidup sejaman dengan Nabi Nahum, Zefanya, dan juga Yeremia. Nah, mereka ini melayani di sebuah masa pemerintahan Raja Yosia dan juga Yoyakim. Nah, saudara, dalam masa-masa ini ada gejolak ya yang
mengancam baik di dalam dari dalam maupun dari luar, saudara. Nah, dari luar, ya, ancaman dari luar, apa yang terjadi? Saudara begini, perhatikan ini. Kerajaan Yehuda, tempat di mana Habakuk melayani, itu seakan-akan terjepit dengan 3 kekuatan atau 3 negara yang boleh dikatakan superpower, yang kuat. Yaitu Asyur, Babel, dan Mesir. Nanti kita akan melihat, saudara. Nah, ini gambarannya. Nah, Yerusalem tuh di sini kecil, ya, ibu kota dari Yehuda itu Yerusalem, kecil di sini. Nah, di sekitarnya, nah, di sini ada Asyur dan Babel. Di bawahnya sini, saudara, ada Mesir. 3 kekuatan yang siap untuk menerkam kerajaan yang kecil mungil yang bernama Yehuda itu. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana akhirnya Tuhan memakai Babel untuk menghancurkan kerajaan Yehuda sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, ini ancaman dari luar yang dihadapi oleh Habakuk dan bangsa Yehuda. Tetapi juga ada yang berikutnya, saudara, dalam negeri, dalam kerajaan Yehuda sendiri itu pun juga penuh gejolak. Raja Yoyakim yang pada saat itu memerintah, dikatakan sebagai raja yang sangat jahat, tidak adil, ia suka memeras menindas rakyatnya sendiri. Bahkan, saudara, kejahatan demi kejahatan juga dilakukan oleh para pejabat yang ada di kerajaan itu. Termasuk, saudara, para nabi atau imam yang melayani di rumah Tuhan pada saat memakai kesempatan untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka sendiri. Saudara, itulah situasi yang dihadapi oleh Habakuk. Situasi yang gelap, situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Lalu apa yang bisa diharapkan dari hal ini? Saudara, ketika Habakuk melihat situasi ini yang ada di sekitarnya, itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat di pasal yang pertama, ayat yang kedua, saudara, kalau kita membaca bagian ini, saudara, Habakuk itu menyampaikan keluh kesahnya. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan, dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, kalau melihat ayat-ayat yang berikutnya, saudara, Habakuk begitu banyak sekali berkeluh kesah kepada Allah. Habakuk berseru kepada Tuhan, dia minta Tuhan bertindaklah, lakukan segala sesuatu untuk menolong bangsa ini. Tolong bangsa ini untuk tidak lagi menjadi bangsa yang jahat, bangsa yang kejam. Tetapi seolah-olah Tuhan diam. Dan saudara, ketika Tuhan menjawab, perhatikan saudara, jawaban Tuhan itu ternyata di luar bayangan dari Habakuk. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa di depan sana bukan pengharapan seperti yang ia inginkan yang akan datang, tetapi justru kehancuran yang lebih parah yang akan terjadi. Karena apa, saudara? Karena Tuhan akan membawa bangsa Babel untuk datang menyerang dan menghancurkan bangsa Yehuda. Saudara, jawaban Tuhan ini di luar logika, di luar pemikiran dari Habakuk. Dia minta tolong, Tuhan tolong selamatkan. Tapi Tuhan menjawab, nanti tak kirim bangsa Babel buat menghancurkan Yehuda. Saudara, jawaban yang di luar nurul, saudara. Anak-anak muda sukanya ngomongnya, di luar nurul, ini di luar nalar. Gak masuk logika. Seakan-akan penyembuhan dari Tuhan lebih parah daripada penyakitnya. Habakuk protes kepada Allah. Dia menunggu jawaban Tuhan atas protes yang dia lontarkan. Tapi saudara, menariknya di ayat yang kedua. Akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan mengatakan kepada Habakuk. Tuhan mengatakan seperti ini. Habakuk, kamu jangan bingung. Kamu jangan takut. Aku memang akan memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsamu. Tetapi aku sendiri akan menghukum bangsa Babel. Saudara, itu yang menjadi inti di pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan akan menyatakan keadilannya di tengah dunia ini. Nah, saudara, jawaban
dari Tuhan ini yang membuat akhirnya Habakuk mulai tenang. Jika di pasal yang pertama dia begitu gelisah, dia berkeluh kesah kepada Allah. Di pasal yang kedua ini dia mendapatkan jawabannya dan dia mulai tenang. Nah, saudara, di sini kita belajar, saudara. Ya. Dan kita akan melihat di pasal yang ketiga. Ketika pasal yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana respon Habakuk terhadap jawaban Allah di pasal yang kedua. Nah, saudara, di pasal yang ketiga kita akan menemukan Habakuk menaikkan doa dan pujian sebagai wujud keyakinannya kepada Allah. Saudara, jawaban Allah kepada Habakuk menyadarkan dirinya akan siapa Allah yang ia sembah, yang ia layani itu. Akhirnya ia tahu kembali siapa Allah itu. Saudara sekalian kasih Tuhan, apa yang terjadi pada Habakuk membuat kita juga belajar bahwa ternyata, saudara, ketika pergumulan itu datang menghampiri hidup kita, saudara, betapa mudahnya pergumulan itu, kesulitan itu membuat kita lupa akan siapa Allah. Sama seperti Habakuk. Ketika kesulitan, pergumulan hidup itu mulai menghimpit dirinya. Saudara, Habakuk tidak lagi bisa berpikir dengan iman yang beres, dengan iman yang jernih di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau ajak kita untuk belajar seperti ini, saudara. Mari kita belajar. Ketika pergumulan itu datang, kita belajar untuk melihat pergumulan di dalam Allah. Bukan melihat Allah di dalam pergumulan. Nah, apa bedanya, saudara? Bukankah ini kayaknya mirip-mirip sama aja begitu? Saudara, ada bedanya. Saudara, seringkali pada waktu pergumulan datang di dalam hidup kita, kita bisa saja tergoda untuk melihat Allah di dalam pergumulan. Melihat Allah di dalam pergumulan artinya seolah-olah Allah itu tersedot di dalam pergumulan kita, sehingga seolah-olah Allah itu tidak lagi berkuasa atasnya. Mungkin ada yang berpikir kalau saya tidak mampu, berarti Allah juga tidak mampu. Kalau saya lagi down, saya lagi hancur, saya lagi putus asa, berarti Allah juga lagi putus asa. Saudara, tidak demikian, itu sebuah hal yang keliru. Sebenarnya, saudara, yang betul adalah kita harus belajar melihat pergumulan itu di dalam Allah. Kalau kita melihat pergumulan itu di dalam Allah, saudara, kita melihat pergumulan itu di dalam kacamata Allah, maka kita akan melihat bahwa Allah tetap berkuasa. Allah tetap sanggup untuk membereskan setiap persoalan yang mungkin ada di dalam hidup kita. He is in control. Tuhan tetap pegang kendali. Itulah perjalanan iman yang dialami oleh Habakuk. Dari kebingungan menjadi sebuah atau menjadi sesuatu kepastian. Dari kebimbangan iman menjadi suatu keyakinan iman. Nah, maka penting untuk kita pelajari, saudara. Apa rahasianya? Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Habakuk bertahan di dalam pergumulan kehidupan yang luar biasa yang dihadapi di zamannya? Nah, saudara, merenungkan hal ini paling tidak saya menemukan ada dua kuncinya. Ada dua kunci rahasia yang menjadi kekuatan Habakuk untuk dia bisa menang di tengah segala persoalan. Yang pertama, saudara, rahasia kekuatan Habakuk untuk bertahan adalah karena ia mengingat kembali siapa Allah yang ia sembah dan ia layan. Oh, saudara, ini kelihatannya sepele ya, mengingat. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua, saudara, Habakuk berkata seperti ini. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Nah, saudara, apa yang Habakuk mau ingat tentang Allah? Saudara, Habakuk mengingat bagaimana Tuhan telah berkarya di masa yang lampau. Tuhan telah menyatakan pemeliharaannya. Tuhan telah menyatakan kebaikan di tengah umatnya. Dan itu, saudara, diungkapkan melalui bagian yang ketiga, ayat yang ketiga, saudara. Di sana Habakuk mengatakan, ya, Habakuk melihat Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Ada dua daerah yang disebut dalam bagian ini, Teman dan pegunungan atau padang Paran.
Nah, saudara, kedua daerah ini adalah kedua daerah yang dilewati atau dilalui bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, apa artinya itu, saudara? Saudara, Habakuk hendak menyatakan bahwa dia melihat Tuhan datang dari tempat yang sama di mana pertama kali Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan yang sama itu, Tuhan yang setia itu, Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan di Mesir, sekarang Tuhan yang sama itu akan datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara, sebuah hal yang begitu luar biasa menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak berakhir. Ketika umat Tuhan tertindas, mereka menjerit di hadapan Tuhan, minta tolong di dalam segala kelemahan. Tuhan mengingat umatnya. Dan Tuhan datang berperang untuk mereka. Tuhan akan membebaskan mereka. Saudara, ketika Habakuk mengingat Allah, hati Habakuk mulai berubah. Iman yang tadinya mati, lesu dan seterusnya, mulai kembali bergairah, hidup kembali. Saudara. Keraguannya sirna berganti dengan terbitnya keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong umatnya. Dan di sana dia kembali merumuskan pengenalannya akan Allah. Saudara, bukankah kita juga seringkali demikian? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen atau orang percaya? Sudah berapa tahun kita ke gereja, saudara? Mungkin kita merasa diri sudah banyak kenal Tuhan. Tetapi saudara, ketika pergumulan hidup datang, kesulitan itu mendera dalam hidup kita. Saudara, kita seringkali bersikap seperti kita tidak kenal Tuhan. Seringkali kita keliru dalam merespon hal ini. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat pergumulan yang namanya pergumulan hidup itu, saudara, seringkali akan menghasilkan dua macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pergumulan itu akan menghancurkan iman kita. Atau yang kedua, saudara, kemungkinan yang kedua, pergumulan itu akan membawa kita semakin kenal Allah. Dan di antara dua kemungkinan ini, saudara, kuncinya adalah pengenalan kita akan Allah. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, dengan tepat, saudara, pergumulan itu justru membawa kita semakin kenal siapa Allah yang kita sembah, yang kita percaya itu. Sama seperti Habakuk. Saudara, salah seorang yang bernama Corrie ten Boom, saudara, ketika dia merenungkan kitab Habakuk bagian ini, saudara, dia membuat sebuah quotes atau kutipan yang saya akan terjemahkan secara bebas seperti ini, saudara. Ketika engkau melihat dunia, engkau bergantung pada dunia, engkau akan kecewa. Kalau engkau melihat pergumulan ini dan engkau bergantung pada dirimu sendiri, engkau akan depresi. Dan lebih lanjut dia mengatakan, tetapi ketika engkau memandang Allah, melihat Allah di dalam hidupmu, kau akan menemukan damai, kau akan menemukan ketenangan dalam jiwamu atau dalam hatimu. Saudara, ini kuncinya. Habakuk, saudara, di dalam kebingungan iman, ia tidak lari ke sana, ia tidak lari ke sana sini ya. Dia cari misalnya orang pinter, dia cari guru, dia cari siapapun. Tidak, saudara. Tetapi saudara, yang dilakukan oleh Habakuk adalah kembali sujud untuk mengingat siapa Allah yang ia sembah dan ia layani. Inilah kunci pertama dari kebangkitan iman Habakuk, saudara. Dan oleh karena itu mari kita belajar hal yang sama. Ketika hidupmu dan hidupku tengah ada di dalam situasi yang pelik, pergumulan itu melanda, mari kita belajar untuk mengingat Allah. Mengingat kebaikan, kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Bukankah itu yang sudah kita alami di masa-masa, di waktu-waktu yang lampau? Bagaimana karya Allah, pekerjaan Allah itu.
Saudara, itulah yang membuat kita bisa ada sampai detik ini. Saudara, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, itu membuat kita, menjadikan kita kuat kembali. Dan itu menjadi penghiburan bagi kita. Dan itu juga yang dialami oleh Habakuk, saudara. Nah, saudara, setelah Habakuk mengingat kembali siapa Allah yang ia kenal, saudara, kunci kedua yang membuat Habakuk menang adalah Habakuk mulai merubah fokusnya. Ia merubah fokusnya. Fokus hati, fokus hidupnya. Ya tidak lagi hanya berfokus pada pergumulan, persoalan atau masalah dalam hidupnya. Tapi ia kembali melihat pada Allah. Dia merubah fokusnya kepada Allah. Saudara, ingatan akan karya dan kesetiaan Allah itu menolong Habakuk untuk tidak lagi berfokus pada pergumulan atau masalah yang ia hadapi. Melainkan ia mengalihkan fokusnya pada Allah. Saudara, simak bagian yang tadi kita sudah baca bersama dalam ayat yang ke-16. Saudara. Setelah Habakuk berkata, hatiku gemetar mengingat Engkau Tuhan. Hatiku gemetar mendengar Engkau. Saudara, perhatikan frasa yang saya berikan warna berbeda dalam bagian ini. Habakuk mengatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya bolak-balik bertanya, Tuhan, kalau saya ada di posisi Habakuk, yang tengah ada di dalam situasi yang gelap, situasi yang tidak pasti, tidak menentu, tidak ada harapan seolah-olah seperti itu. Kira-kira aku bisa tenang gak ya? Atau jangan-jangan saudara, gelisah, kekhawatiran, ketakutan, itulah yang ada di dalam hati pikiran saya. Saudara, Habakuk harus menghadapi situasi yang sangat tidak enak. Semakin lama semakin kacau, sampai hari Tuhan itu tiba. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu tiba. Oh saudara, ini iman jenis apa saudara? Iman merek apa ini saudara? Bukankah saudara manusia secara umum, secara normal akan berusaha untuk menghindari masalah? Bukankah yang menjadi sebuah hal yang normal jika kita itu ingin bebas, punya hidup yang bebas dari masalah? Tapi saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Habakuk dan bahkan lebih jauh lagi di ayat yang ke-17. Habakuk mengatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Saudara, apa ini maksudnya? Saudara, ini adalah gambaran kehancuran dari Yehuda yang disebabkan oleh serangan Babel, saudara. Mereka tidak bisa lagi berkebun, bercocok tanam. Mereka tidak bisa lagi berternak. Artinya apa? Tidak ada makanan. Tidak ada harta benda, saudara. Semua hancur, semua sirna. Dan dalam kondisi yang seperti itu bukankah menjadi sebuah hal yang luar biasa? Habakuk berkata, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu tiba. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena Habakuk sekarang melihat pergumulan di dalam Allah. Memang kondisi yang dihadapi Habakuk tidak berubah. Tapi fokus hati, fokus hidupnya itulah yang berubah. Seolah-olah saudara, Habakuk berkata, ya di dalam ayat yang ke-18 saudara, Habakuk juga mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, seakan bagian ini ingin menunjukkan, Habakuk ingin mengatakan, aku memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun situasi hidup tidak berubah, bahkan makin parah. Tetapi aku memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Aku memilih untuk berfokus kepada Allah. Aku memilih untuk apa?
menyerahkan hidupku di dalam tangan Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi kunci kenapa Habakuk bisa menang di dalam pergumulannya. Karena ia memfokuskan hidup bukan pada pergumulan itu, tetapi fokuskan pada Allah. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, inilah yang menjadi pelajaran yang penting buat kita. Realita hidup bisa saja tidak berubah, bahkan makin parah. Tapi kita bisa mengatur atau mengubah respon kita. Daripada fokus pada masalah, fokuslah pada Allah. Dan kenapa Habakuk bisa merubah fokusnya kepada Allah? Perhatikan ayat yang ke-19. Habakuk mengatakan, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Sekalipun situasi begitu buruk, pergumulan itu begitu berat melanda kita, kita tidak tahu seperti apa atau bagaimana hidup kita di masa yang akan datang. Tapi kita bisa berkata sama seperti Habakuk, Tuhan sumber kekuatanku. Tuhan adalah sumber kekuatanku. Saudara, ini perjalanan hidup Habakuk dari kebingungan iman menuju kemenangan iman yang luar biasa. Saudara, iman yang benar bukanlah iman yang tanpa pergumulan. Tapi iman yang benar adalah iman yang kuat meski di tengah pergumulan yang melanda. Dari Habakuk, saudara, kita belajar bahwa untuk memiliki kemenangan iman seperti ini, kuncinya adalah kita mengingat kembali akan siapa Allah dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk merubah fokus bukan pada masalah, tapi pada Allah. Saudara, mari kita terus belajar bertumbuh untuk memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Dengan kita memiliki iman yang kuat di tengah hidup yang penuh misteri ini, saudara, kita akan dimampukan untuk melangkah demi selangkah bersama dengan Allah.